Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Masalinda dengan NIM 2204-2291 akan menyampaikan materi pertemuan 4 keuangan negara, yaitunya asas-asas keuangan negara. Yang pertama ada asas keterbukaan, yaitunya keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik dan memantau kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua ada asas kepatuhan, yaitu pengelolaan keuangan negara harus mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitunya pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas yang berwenang. Yang keempat ada asas efisiensi, yaitu pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisiensi untuk memaksimalkan hasil dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang kelima ada asas efektivitas, yaitu pengelolaan keuangan negara harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas. Yang keenam ada asas keadilan, yaitu pengelolaan keuangan negara harus mengedepankan prinsip keadilan dalam alokasi, distribusi, dan pemanfaatan dana publik untuk menjamin kesetaraan, akses, dan manfaat bagi seluruh warga negara. Yang ketujuh yaitu asas keberlanjutan, yaitu pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam jangka panjang, termasuk pemeliharaan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan generasi mendatang. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan dalam penerapan asas-asas keuangan negara dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya di setiap negaranya. Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan asas-asas keuangan negara yaitu meliputi yang pertama adalah ketidaktransparan, yaitu kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dapat menghambat pemantauan publik dan menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan dana publik. Yang kedua ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta merugikan kepentingan publik. Yang ketiga ada kurangnya kapasitas dan keterampilan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keuangan dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat ada pemberlakuan kebijakan yang tidak populer, yaitu kebijakan fiskal yang diperlukan untuk memperbaiki keuangan negara seperti pemotongan anggaran atau peningkatan pajak seringkali tidak populer di mata masyarakat dan dapat menghadapi resistensi politik. Yang kelima ada perubahan kondisi ekonomi dan politik, yaitu perubahan tiba-tiba dalam kondisi ekonomi atau politik dapat mengganggu perencanaan keuangan jangka panjang dan memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan darurat yang tidak terduga. Yang keenam ada pengaruh pihak-pihak eksternal, yaitu beberapa negara mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal, seperti lembaga keuangan internasional atau donor asing yang dapat mempengaruhi kebijakan keuangan negara. Dan yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan global, yaitu ketidakpastian dalam ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas atau krisis keuangan internasional dapat mempengaruhi keuangan negara dan menghadirkan tantangan baru dalam perencanaan keuangan. Mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, upaya kolaboratif dari berbagai pihak dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan asas-asas keuangan negara dengan lebih efektif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.